Video berikut ini adalah merupakan salah satu contoh bahwa tidak semua orang itu bisa mengerti atau mendalami maksud dan tujuan apa yang menjadi sumber berita. Di sini bisa saya perlihatkan ya. Nabi Muhammad juga sudah mendeklarasi. Nabi Muhammad juga sudah mendeklarasi. Zalikal kitab la raib. Di sini tertulis jelas, sebut Al-Quran cuma karangan Nabi Muhammad, ya. Dan padahal isi dari maksud ceramah atau yang disampaikan Syekh Panji Gumilang tidak seperti itu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Itu Nabi Muhammad yang mendeklarasi atas wahyu ilahi, bukan dalam Allah, dalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Nggak ngerti, bersialah nggak ngerti. Kalau artinya bacalah semua itu. Nah, antara maksud yang disampaikan dengan orang yang melihat video seperti tadi sudah jelas dituliskan, Al-Quran adalah merupakan karangan Nabi Muhammad, yaitu judulnya seperti itu jelas-jelas tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di dalam video tadi jelas kalau tidak semua orang itu bisa memberikan tafsir yang benar, bisa mengartikan yang benar tentang maksud dari yang memberikan sumber berita. Video tadi adalah Syekh Panji Gumilang yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, akan tetapi kalamnya Nabi Muhammad yang diterima berdasarkan wahyu dari Allah. Akan tetapi di dalam suatu video ada judul yang sangat besar, bertuliskan Al-Quran adalah karangan dari Nabi Muhammad. Maksudnya seperti itu, dan itu dibuat judul untuk Syekh Panji yang mengatakan hal tersebut. Tentunya di dalam hal ini sangat menyimpang jauh apa yang dimaksudkan Syekh Panji Gumilang dengan judul yang dibuat oleh yang membuat video tadi. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadikan orang awam akan menjadikan suatu fitnah. Karena apa? Karena sudah sangat jauh sekali. Seolah-olah Syekh Panji Gumilang mengatakan kalau Al-Quran adalah karangan beliau, karangan Nabi Muhammad, padahal tidak seperti itu. Ya. Nah, di sini perlu mengkaji secara mendalam. Tidak cuma sekedar mendengarkan itu saja. Jadi panjenengan semuanya jangan terus memberikan provokasi. Yang seperti ini namanya provokasi karena memberikan judul berita, judul video yang memojokkan seseorang. Bukannya simbah membela kepada Syekh Panji Gumilang. Tidak seperti itu maksudnya. Hanya karena menyudutkan seseorang dan itu memberikan suatu fitnah, otomatis simbah berusaha menjelaskan. Karena konteks daripada isi video tadi bukan menjelaskan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Bukan seperti itu apa yang dimaksudkan Syekh Panji Gumilang, tidak seperti itu.
Jadi kalau ditulis judulnya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad dan itu tertera videonya saya Panji Gumilang, ini adalah merupakan fitnah yang ditujukan kepada Panji Gumilang. Entah karena si pembuat video tadi tidak mengerti, tidak memahami isi konteksnya, tidak memahami atau mengerti tujuan dari saya Panji Gumilang, atau memang sengaja menfitnah. Cobalah kita menyadari terhadap diri kita masing-masing. Siapapun, tidak ada yang sempurna manusia ini. Pasti punya kesalahan dan punya kekurangan. Dan kalau ada kekurangan tidak perlu ditambah-tambah dengan membuat suatu kejelekan-kejelekan yang sifatnya akan menjadikan kehebohan. Karena tadi dengan bertuliskan judul Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, itu menandakan akan membuat umat ini akan marah, terutama akan menuduh kepada Syekh Panji Gumilang. Padahal Syekh Panji Gumilang itu menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad yang berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah. Hanya khusus orang-orang tertentu memang yang bisa memahami, karena ini harus dikaji, tapi tidak mengartikan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Itu sangat jauh sekali. Dan kalau memberikan judul Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, itu akan menjadikan sebuah fitnah. Dan tanpa disadari, dengan yang membuat itu sangat berdosa besar. Ya. Karena beliau telah memfitnah kepada seseorang. Sekali lagi, Simbah selalu memberikan komen-komen yang saat ini tentang Syekh Panji Gumilang, karena memang saat ini yang sedang trending topik adalah tentang Ponpes Al Zaitun atau Syekh Panji Gumilang. Dan yang dimaksudkan oleh Simbah adalah memberikan penjelasan tentang hal-hal itu yang benar. Kalau memang salah ya Simbah tidak ikut campur, tapi kalau dibelokkan ya berusaha untuk meluruskan. Karena kalau udah kadung orang itu percaya, sulit untuk bisa dibetulkan, karena sudah terlanjur bengkok, sudah mencap sesuatu. Jadi cobalah kita semuanya jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang intinya memberikan fitnah-fitnah, ya. Kalau memang betul Ponpes Al Zaitun menyimpang dan saat ini kita sudah diselidiki oleh tim investigasi, biarlah kita tunggu saja apapun hasilnya. Kita tidak usah memperkeruh dengan membuat suasana berita yang menyudutkan. Dan karena kita semua adalah orang luar, cukup kita menerima hal-hal yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak perlu kita ikut menyebarkan. Karena kalau kita ikut memberitakan padahal sesuatu berita itu belum jelas kebenarannya, yang pada akhirnya membuat kehebohan, yang pada akhirnya nanti bisa juga menjadikan kerusuhan, bangsa kita sendiri yang akan menanggung akibatnya, menjadikan suasana yang tidak nyaman. Jadi bukannya bermaksud Simbah memihak terhadap Syekh Panji Gumilang atau Ponpes Al Zaitun, tapi sekedar ayolah kita semuanya bikin suasana yang tenang, yang adem, jangan memberitakan berita-berita yang itu belum tentu benar, ya. Dan kita jangan menilai seseorang itu dari segi kesalahannya saja, menganggap diri kita itu yang paling benar. Makanya kalau ada pepatah, gajah di pelupuk mata itu tidak nampak, tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan itu jelas nampak kelihatan. Memang banyak orang yang seperti itu, kita harus berubahnya, ya. Kita jangan sekali-kali membuat kehebohan, memperkeruh suasana, dan memberitakan hal-hal yang berita itu belum tentu benar. Disitulah atau di sini maksud daripada Simbah selalu membuat video-video ini, dan bukannya untuk istilahnya membela kepada seorang, tidak, hanya menyampaikan kebenaran. Sekali lagi,
Marilah kita jaga ketenangan dan ketentraman, dan jangan membuat hal-hal sesuatu kehebohan, memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Mari kita jaga kerukunan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.